Konsep-konsep dasar kurikulum. Hakikat kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu keri yang artinya pelari dan kuro yang berarti tempat berpacu, dan istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Dalam bahasa Arab, kata kurikulum bisa digunakan dengan manhaj yang berarti jalan yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, fungsi kurikulum. 1. Fungsi kurikulum bagi anak didik. Keberadaan kurikulum sebagai organisasi belajar merupakan suatu persiapan bagi anak didik. Kalau kita kaitkan dengan pendidikan Islam, pendidikan mesti diorientasikan kepada kepentingan peserta didik dan perlu diberi pengetahuan untuk hidup pada zamannya. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi pendidik atau guru. Guru merupakan pendidik profesional yang secara implisit telah merelakan dirinya untuk memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang ada di pundak orang tua. 3. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan administrator dan supervisor yang mempunyai tanggung jawab terhadap kurikulum. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah adalah sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi, yakni memperbaiki situasi belajar. Fungsi kurikulum bagi orang tua. Bagi orang tua, kurikulum difungsikan sebagai bentuk adanya partisipasi orang tua dalam membantu usaha sekolah dalam memajukan putra-putrinya. Bantuan yang dimaksud dapat berupa konsultasi langsung ke sekolah atau guru mengenai masalah-masalah menyangkut anaknya. Yang 5. Fungsi sekolah tingkat atas. Fungsi bagi masyarakat dan pemakai lulusan sekolah. Kurikulum suatu sekolah juga berfungsi bagi masyarakat dan pihak pemakai lulusan sekolah bersangkutan. Konsep dan implementasi kurikulum tahun 50-an dan 1968. 1. Konsep dan implementasi kurikulum tahun 50-an. 1952 merupakan kurikulum pertama yang memiliki dasar hukum operasional. Landasan operasional kurikulum 1952 adalah UU Nomor 4 Tahun 1950. Undang-undang itu telah dirancang sebelum tahun 1950. Rancangan undang-undang itu awalnya dibahas oleh BPKNIP tahun 1948. Tidak dapat dilakukan karena terjadinya perselisihan. Baru tanggal 29/1949 RUU itu diterima oleh BPKNIP dan disahkan oleh pemerintah RI pada tanggal 2 April 1950. Kedua, konsep dan implementasi kurikulum tahun 1968. Kurikulum 1968 merupakan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari pencawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan percakapan khusus. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, yaitu mengganti rencana pendidikan 1964 yang diceritakan sebagai produk Orde Lama. Yang selanjutnya yaitu konsep dan implementasi kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Konsep dan implementasi kurikulum 1975. Kurikulum 1975 perencanaan dan pengembangan berdasarkan surat keputusan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Didirikan pusat pengembangan kurikulum dan sarana pendidikan yang bertugas 1. Merumuskan prinsip penyempurnaan dan pembangunan kurikulum prasarana dan sarana pendidikan dan kebudayaan pada semua jenis jenjang pendidikan. 2. Menetapkan program dan kegiatan pengembangan kurikulum prasarana dan sarana serta menetapkan persyaratan yang diperlukan dalam menyelenggarakan kegiatan pengembangan kurikulum pelaksanaan prasarana dan sarana pendidikan dan kebudayaan. 3. Mengikuti dan mengamankan penyelenggaraan dan pengembangan semua. 4. Kegiatan serta unit-unit perencanaan dan penyusunan kurikulum dan sarana. 5. Pendidikan dan kebudayaan dalam lingkungan departemen. 6. Menilai semua kegiatan perencanaan, penyusunan, dan pengembangan kurikulum dan sarana pendidikan dan kebudayaan baik yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan oleh unit-unit. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan sekolah dengan mengacu kepada standar kompetisi lulusan dan standar isi, serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.
KTSP disusun sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Dalam hal ini tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Pengertian buku teks. Buku teks merupakan salah satu media pembelajaran. Novianto dan Mustadi 2005 menyatakan bahwa sebagai media pembelajaran, buku teks merupakan salah satu perangkat yang mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Chamistajin 2013 menyatakan buku teks memegang peran penting bagi guru, siswa, dan proses pembelajaran. Jenis-jenis buku teks. 1. Buku sumber, yaitu buku yang biasa jadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu, biasanya berisi suatu kajian ilmu yang lengkap. 2. Buku bacaan adalah buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya. Yang ketiga, buku pegangan, yaitu buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. Yang terakhir, buku teks, yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pengajaran yang diajarkan. Kriteria buku teks. 1. Menarik. Kriteria buku ajar yang baik yang paling utama adalah menarik perhatian, memotivasi, seperti yang dipaparkan di poin pertama bahwa yang tarik menjadi hal terpenting setiap kali menulis buku ajar. Ilustrasi. Agar tidak terkesan terlalu formal, maka tidak ada salahnya selama proses penulisan diperlukan adanya ilustrasi. Metode merupakan cara yang dilakukan oleh seorang pendidik atau seorang guru kepada anak didik pada saat mengajar. 5. Evaluasi, yang dimaksud sebagai umpan balik bagi guru agar dapat memahami kelemahan dan kelebihan proses pembelajaran sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan proses pembelajaran. 6. Bahasa yang digunakan membangkitkan rasa senang ketika peserta didik membacanya dan mendorong mereka untuk mempelajari buku tersebut secara tuntas. Bedah analisis buku teks. A. Kategori penilaian buku teks. Buku teks merupakan buku panduan yang digunakan oleh peserta didik maupun guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Buku teks yang digunakan merupakan buku yang bahasanya mudah dipahami, mengaitkan pengalaman sehari peserta didik sehingga dapat lebih mudah dimengerti. Buku teks dapat dikelompokkan dalam tiga kategori. Buku yang berada pada skala 3-, buku yang berada pada skala 3,01 atau baik, buku yang berada di skala 3+ lebih dari baik. B. Aspek analisis buku teks. Pendekatan. Ada 3 pendekatan dalam penulisan buku teks, yaitu A. Pendekatan kurikuler yang mengacu pada kurikulum. Pendekatan kebahasaan yang mengacu pada status atau kedudukan suatu bahasa. Pendekatan pembelajaran yang mengacu kepada teori-teori psikologi dan pengembangan kejiwaan anak yang kemudian dikenal dengan psikologistik yang terkait erat dengan pembelajaran bahasa dan dapat mendukung keberhasilan belajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan isi dan kelayakan pengajian buku teks. Bahan sebuah buku teks digunakan oleh siswa maupun guru. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskripsi. Evaluasi buku nasional yang dikembangkan oleh tim dari Depdiknas memberikan kerangka berpikir pada penulis berupa kriteria yang dijadikan panduan utama sekaligus membantu penulis dalam memetakan model-model penulisan buku yang ada. Bahasa keterbacaan yang biasanya dinilai dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan bahasa yang dapat meningkatkan daya nalar dan daya cipta siswa, menggunakan struktur kalimat yang sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa siswa dan tingkat pengembangannya, penggunaan paragraf yang padu dan efektif, dan referensi materi dan ilustrasinya. Sekian, terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.